Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Selasa 23 September 2025, Pekan Biasa yang ke-25, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Pius dari Pietricina, atau yang dikenal sebagai Padre Pio, seorang imam. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC, dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 8 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Pada suatu hari datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan itu ibarat pelita yang menyala. Pelita harus diletakkan di atas tempat yang tinggi supaya nyalanya dapat memenuhi seluruh rumah. Setiap orang yang keluar dan masuk ke dalam rumah dapat saling melihat karena cahaya pelita. Hal ini kemarin kita telah merenungkannya. Pemahaman kita tentang sabda Tuhan ditambah hari ini, yakni setiap orang yang melihat cahaya pelita memiliki tugas untuk meneruskan cahaya itu kepada orang-orang lain. Orang yang mendengar sabda Tuhan harus melakukannya melalui perbuatan-perbuatan baik sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan. Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Lukas hari ini mengisahkan bahwa Yesus dikunjungi oleh ibu dan saudara-saudaranya. Kalau kita membaca Injil Markus, dikatakan bahwa ibu dan saudara-saudara Yesus datang untuk mengambilnya karena mereka berpikir bahwa Yesus sudah tidak waras lagi. Markus 3 ayat 21. Lukas tidak memasukkan bagian ini di dalam Injilnya karena ia mau menekankan aspek ketaatan Bunda Maria kepada Allah dalam Lukas 1 ayat 38. Bagi Lukas, Maria adalah pribadi yang sudah mendengar dan melaksanakan sabda. Lukas juga memasukkan kisah keluarga Yesus dalam perikop kita ini untuk mengatakan bahwa keluarganya adalah model bagi orang-orang yang mendengar dan melakukan sabda. Saudara-saudari yang terkasih, fokus pewartaan penginjil Lukas hari ini adalah bahwa ikatan kekerabatan tidak harus membuat kita menjadi saudara dengan Yesus, hubungan darah. Hal terpenting supaya orang dapat menjadi saudara, saudari, dan ibu Yesus adalah ketika pribadi-pribadi itu mendengar sabda Allah dan melakukannya di dalam hidup. Hubungan kekeluargaan secara manusiawi akan habis saat maut menjemput. Karena di sorga semua orang akan menjadi seperti malaikat yang melayani Tuhan siang dan malam. Hubungan yang tetap bertahan adalah hubungan dengan Yesus karena mendengarnya. Sifatnya kekal karena kasih Tuhan itu kekal abadi dan setia. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah kita sudah siap melaksanakan sabda Tuhan? Ya, menjadi saudara dan saudari Yesus berarti menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan. Sabda Tuhan adalah pelita yang menuntun kepada keselamatan. Semakin kita mengenal Tuhan di dalam sabda, semakin kita juga mengasihinya sebagai satu-satunya Tuhan dan Allah kita. Hati kita akan mengarahkan pribadi kita untuk menjunjung tinggi cinta kasih dan keadilan yang berasal dari Allah dalam firman-Nya. Cinta kasih itu diarahkan kepada orang-orang kecil dan yang kurang diperhatikan. Siapa yang menutup telinga bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Hati yang sombong dan congkak akan menjadi sumber dusta. Hal ini tentu berlawanan dengan Tuhan yang Maha Baik. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini tentunya mengarahkan kita
pada Yesus sebagai sabda hidup. Dia mempersatukan semua orang karena sabdanya didengar dan dilakukan dalam hidup. Sabdanya memiliki daya pemersatu yang luar biasa. Apakah kita merasakan kuasa sabda di dalam hidup dan membuat kita bertumbuh karena sabda? Apakah sabda Tuhan juga mendorong kita untuk memperhatikan orang-orang kecil dan tak berdaya? Apakah sabda membuat kita merasa semakin hari semakin menjadi saudara dan saudari Yesus? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, syukur kepadamu karena sabdamu sungguh-sungguh menggerakkan dan menghidupi imanku, sehingga hatiku selalu tertuju pada cinta akan sesamaku dan kasih kepadamu sendiri setiap saat. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.